dan Ibu semuanya, kita buka acara kajian rebuan kita pada malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini ya, walaupun di tengah kondisi cuaca yang kurang menentu ya, yang sering hujan, kemudian panas, kemudian hujan ya. Jadi Allah masih berikan kita kesehatan sehingga kita bisa sama-sama hadir dalam rangka mengikuti kajian rebuan Yayasan Zizkes BSMI secara online via Zoom meeting. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan semoga Allah juga memberikan rahmatnya kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir, dan semoga kita nanti termasuk orang-orang yang diberi syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, ya, kita buka kajian kita dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu peserta kajian rebuan Yayasan Zizkes BSMI ya, sebagaimana kita tahu agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan dan diteruskan kepada seluruh umat manusia yang di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan keimanan dan ketentuan ibadah serta muamalah. Jadi pada garis besarnya Islam ini sebagai satu sistem ya, terdiri atas komponen-komponen yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, yaitu ada di sana tentang akidah ya, tata keimanan, syariah, tata kaidah hukum, dan akhlak ya, tata kaidah moral. Yang kita ketahui bersama bahwasanya akidah merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan seorang muslim. Jadi akidah ini merupakan apa ya, bisa dikatakan motor penggerak dan otak dalam kehidupan manusia ya. Ketika terjadi sedikit penyimpangan padanya, maka akan menimbulkan ya penyelewengan dari jalan yang lurus dan gerakan dan dari langkah yang dihasilkan ya. Kalau diibaratkan akidah ini juga merupakan sebuah fondasi bangunan ya. Kemudian kalau kita mau merancang bangunan itu harus dirancang dan dibangun terlebih dahulu ya sebelum merancang dan membangun bagian yang lain. Oleh karena itulah malam hari ini insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Ada Ustadz Ulistofa M. Ali LCD. Ya, Assalamualaikum Ustadz, kita sapa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Dimas. Iya, Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Mas Dimas dari Bengkulu atau dari mana ini? Saya dari Bengkulu Ustadz. Nah, sekarang berarti posisinya ada di Bengkulu ya? Siap, posisi di Bengkulu Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, senang sekali. Bisa bermuajah tatap muka. Iya, Alhamdulillah ya, sebuah nikmat yang sangat besar ya. Itulah Bapak dan Ibu semuanya, Ustadz Ulis ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Beliau adalah Direktur Penerbit Maktab Gaza, kemudian founder Pertanian Organik Eco Farming Nusantara, Ketua Yayasan Peradaban Indonesia Maju ya. Kemudian beliau ini menempuh pendidikan S1 syariahnya di Lipia Jakarta pada tahun 2002 dan diploma Fikih Dakwah Mekah pada tahun 2011. Baik, untuk itulah pada malam hari ini insya Allah beliau akan menyampaikan kepada kita sebuah tema yang sangat menarik ya, yaitu pentingnya akidah dalam kehidupan manusia. Marilah sama-sama kita saksikan bersama, kita simak bersama ya. Jangan lupa nanti disiapkan pertanyaan terbaiknya ya kepada Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Dimas. Ini saya sapa dulu Dr. Basuki, Dr. Basuki. Assalamualaikum. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Dr. Prita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersuatu kembali. Ini teman-teman dokter
perawat, aktivis sosial semuanya ya. Alhamdulillah kita bersua kembali. Terakhir bulan apa ya kita bersua? Tapi ini momentumnya kayaknya tepat ya. Akhir tahun gitu ya. Yang diprediksi 2023 gelap gitu ya. Nah ini Insya panitia Allah. saya pikir tepat kalau tema yang diangkat tentang akidah, keimanan, ya tauhid. Dan momentumnya juga pas Piala Dunia ya. Bapak Ibu kayaknya sudah gatel nih untuk nonton Maroko ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar, Ustaz. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul 'azim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala wa jisman sahihan salima wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa ta'zim saya, tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Dengan apa? Dengan iman. Dengan kita beriman, dengan kita menjadi muslim, kita menjadi mukmin. Kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Ini kesimpulan yang luar biasa dari seorang khalifah Umar ibnu Al-Khattab yang beliau merasakan dua fase kehidupan yang kontras. Fase jahiliyah yang tidak kenal Tuhan dan fase di mana beliau mendapatkan hidayah dan menjadi muslim. Kesimpulan beliau adalah apa? Nahnu qaumun. Kita adalah kaum. Azanallahu bil Islam. Kita ini dimuliakan, dihormati. Itu karena Islam. Lau taraknal Islam antalanallah. Sekiranya kita ini kemudian akhirnya meninggalkan Islam, acuh tak acuh terhadap Islam, apalagi melawan syariat Islam, Allah akan menghinakan kita. Ya. Fenomena kehinaan kehidupan Umar sebelum Islam, semasa jahiliyah itu nyata ya. Itu bisa kita baca dalam sejarah sejarah Arab ya. Dan beliau termasuk yang didoakan Rasulullah SAW menjadi pendukung Islam. Rasulullah berdoa, ya Allah menangkan Islam antara dua Umar. Ya. Yaitu Umar ibnu Al-Khattab atau Umar ibnu Al-Hikam, yaitu Abu Lahab. Allah pilih, rupanya Allah memenangkan, menjayakan, meluaskan Islam itu lewat tangan Khalifah Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau inilah kira-kira cerminan ya, kekokohan akidah,
cerminan identitas Muslim mukmin yang jelas. Gitu ya. Jadi kalau selama ini kita masih mendebatkan tentang identitas, gitu ya, jangan bawa-bawa identitas lah. Nah, sebenarnya Khalifah Umar itu kalau kita mau membedah apa itu Islam, apa itu iman, apa itu Muslim, bagaimana itu mukmin, sebenarnya kita cukup membedah figur Umar ibn Al-Khattab, Umar di masa jahiliyah dan bagaimana Umar di masa Islam. Ya. Bahkan banyak buku yang khusus menulis tentang biografi sahabat Umar ya. Saya punya dia buku oleh sahabat saya di kampus tentang khusus sahabat Umar ya. Sekiranya sahabat Umar tahu kondisi kehidupan kekinian, maka beliau akan memimpin gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Nah, Bapak Ibu, mungkin ya karena kita semuanya di sini adalah dari kecil dilahirkan dari keluarga Muslim, mungkin kita belum merasakan bagaimana mahalnya hidayah Islam, bagaimana mahalnya hidayah menjadi orang yang beriman. Ya, mungkin di antara 29 yang hadir ini, ada nggak yang mu'alaf yang sebelumnya itu non-Muslim? Kalau ada, boleh ditulis di chat ya, tapi kalau nggak ada, nggak usah ditulis. Nah, karena kita ini sama-sama lahir dari keluarga Muslim, nenek moyang kita, ayah ibu kita Muslim, ya. Kadang kita ini belum merasakan mahalnya nikmat iman. Ya. Padahal nikmat iman dan Islam adalah a'dhamun ni'am. Ya. Sebesar-besarnya nikmat karena Allah adalah iman Islam, gitu ya. Itu sudah dibuktikan oleh sahabat Umar, gitu ya. Dan kalau sekarang ini sosial media lagi rame, viral, ya, memberitakan bagaimana orang-orang Barat berbondong-bondong masuk Islam gara-gara mereka datang ke tuan rumah Piala Dunia, gitu ya. Nah, itulah kira-kira yang dirasakan oleh yang tersentuh hatinya dengan Islam, ya. Tersentuh hatinya oleh hidayah iman. Yang mereka mendapatkan hidayah itu justru adalah ketika mereka hanya sekedar nonton bola gitu ya di lapangan hijau gitu ya. Tapi di situ luar biasa kita baca ribuan yang masuk Islam meskipun secara statistik belum angkanya ya, tapi semoga nanti akan tetap bisa terus bertambah gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya makanya terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya dan memberikan tema tentang akidah ya, tentang keimanan. Itu adalah memang terus perlu kita review ya keimanan kita ya. Keislaman kita ya. Dan ini sudah menjadi kebaikan atau keistimewaan umat akhir zaman ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan setiap kaum itu adalah seorang rasul ya. Oh iya, mohon maaf ini panitia saya belum sempat bikin presentasinya ya, PowerPoint-nya. Semalam itu saya sudah buka laptop ya, saya ada 2 laptop tapi dua-duanya itu trouble ya, nggak bisa dibuka ya. Jadi saya nggak bisa menghadirkan presentasi malam ini, tapi semoga nanti laptopnya bisa dibenerin dan insya Allah saya akan bikin presentasinya, nanti saya akan share ke Bang Dimas ya insya Allah ya. Karena ini tema yang penting dan saya juga perlu punya dokumentasinya ya itu. Nah, Bapak Ibu bisa buka dalam surat An-Nahl ya ayat 36 ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Sungguh kami utus setiap umat ya rasulan, seorang rasul ya. Jadi umat-umat terdahulu Allah kasih
nikmat Rasul, diajarkan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Diajarkan keimanan, dan itu menjadi penyelamat dan rahasia kebahagiaan. Ya. Nah, di akhir zaman ini tiada lain adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Apa? Anikbudullah. Agar manusia itu dibimbing oleh Rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sekarang akhir zaman Rasulullah sudah tidak ada, penerusnya adalah kita umat Islam, para ulama, para dai, para mubalik, kita semuanya. Karena kita adalah dai. Kita semuanya mengajak kepada manusia, anikbudullah wajtanibut taghut, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Nah, ini boleh jadi juga diejawantahkan oleh Emir Qatar. Beliau memerankan tugas mulia ini, ya. Apa? Mengenalkan dakwah Islam rahmatan lil alamin lewat tuan rumah Piala Dunia. Ya. Dan selama ini Barat yang boleh jadi mereka beragama, ya, tapi sebenarnya agama itu menjadi formalitas semata sebenarnya. Karena ketika mereka beribadah ke tempat ibadah itu hanya rutinitas, bahkan tempat ibadah di Barat, ya, itu sudah semakin ditinggalkan. Sudah tidak percaya Tuhan, ya. Sudah tidak ada ritual, ya. Nah, ini kembali diingatkan dengan tugas manusia, gitu ya. Kalau memang Eropa itu hanya ya kerja, gajian, makan, tidur, hura-hura, nonton bola, hobi mereka memang nonton bola, gitu ya. Tapi ternyata dalam ajaran Islam boleh nonton bola tapi nggak boleh mabuk, ya. Boleh nonton bola tetapi harus ada etika akhlak. Nggak boleh pergaulan bebas. Boleh nonton bola tetapi tidak boleh ada kekerasan. Ya. Boleh nonton bola tapi tidak ada intimidasi. Ya. Nah, itu ditunjukkan oleh dunia Islam Qatar tersebut. Ya. Nah, sebenarnya itu secara umum, ya, secara internal umat Islam, kita ini yang memang sudah lahir dari rahim dan keluarga Muslim, ada satu ayat yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu, ya, yaitu surat Al-Kahfi, ya. Surat yang ke-18 ayat 110, ya. Ini surat yang ayat yang terakhir, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini konteksnya lebih kepada internal umat Islam. Ya. Kalau yang An-Nahl tadi 36 itu konteksnya menyiarkan dakwah kepada non-muslim, yang itu salah satunya dibuktikan atau representasi adalah Emir Qatar, negara Qatar dan bangsa Qatar kepada dunia internasional. Nah, Al-Kahfi 110 ini adalah bimbingan untuk kita umat Islam. Faman kana yarju liqa Allah. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah? Nah, ini berarti untuk kita umat Islam, orang yang beriman. Dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu nikmat yang tidak ada bandingnya. Ya. Lilladzina amanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman, husna itu surga, wa ziyadah. Yaitu ziyadahnya apa? Tambahannya apa? Menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lilladzina amanul husna wa ziyadah itu ditafsirkan surat ini, Al-Kahfi. Syaratnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala apa? Jadi kalau hanya masuk surga itu nikmat yang biasa. Gitu ya. Sampai Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan penduduk surga. Maukah kalian ada nikmat yang paling hebat, ya? Ya Rasulullah, sebenarnya surga ini sudah lebih dari segalanya. Nah, Allah bilang nikmat itu yang paling hebat adalah kalian bisa melihat wajahku. Nah, luar biasa. Man kana yarju liqa'a rabbih. Siapa-siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan. Hendaklah dia melakukan amal kebaikan.
Falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Jadi ada dua syarat. Uniknya di ayat ini yang didahulukan adalah amal, ya. Baru wala yusyrik, yaitu pengukuhan keimanan. Itu apa maksudnya? Karena dalam setiap takdim dan takhir, mendahulukan pesan ataupun mengakhirkan pesan itu ada maksud tertentu. Gitu ya. Maksudnya adalah agar kita ini umat Islam yang sudah mukmin ini pastikan beramal yang terbaik. Pastikan amal yang sempurna. Syarat dan rukunnya dipenuhi. Gitu ya. Kalau perlu adalah yang terbaik, bukan sekedar minimalis, tapi maksimal dalam beramal, gitu ya. La yukallifullahu illa wus'aha. Wus'aha itu adalah batas maksimal kita, gitu ya. Batas maksimal kita. Makanya kalau orang-orang yang beriman itu kewajiban itu bukan sekedar menggugurkan, ya. Oh, saya sudah menunaikan, tapi itu adalah sebuah kebutuhan, sehingga dia menjalankannya dengan sempurna, berusaha untuk sempurna. Beramal. Dari beramal itulah nanti akan menguatkan keimanan, gitu ya. Jadi memang iman dan amal soleh ini kedua-duanya adalah saling terkait, ya. Saling terkait, ya, antara telur dan ayam. Mana yang dulu, ya. Tentu yang dulu adalah iman. Nggak mungkin kita beramal baik tapi nggak beriman. Nggak mungkin kita beramal baik tapi kita betul tidak beriman, ya. Yang demikian itu habaan mansura, orang itu amal-amal orang kafir, ya. Itu hanya debu belaka, ya. Nah, artinya itu tadi agar kita itu antara telur dan ayam, dua-duanya adalah memang penting. Karena iman yang hidup akan mendorong seseorang untuk terus beramal. Dan ketika orang terus beramal, ya, melakukan peribadatan, ketaatan, maka imannya semakin hidup, imannya semakin memuncak, gitu ya. Itu seperti itu. Itu adalah hukum kausalistik, ya, saling terkait. Iman dan Islam. Nah, permasalahannya Bapak Ibu, ya, ini kan banyak godaan, banyak rintangan, banyak tantangan dalam mempertahankan keimanan kita, dalam mendakwahkan keimanan kita, gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai, apalagi akhir zaman ini, gitu ya. Orang yang melakukan kebaikan saja sudah berusaha baik, sudah berusaha mempersembahkan terbaik, itu masih banyak yang nyinyir, masih banyak yang nggak suka, gitu ya. Apalagi kalau kita salah, apalagi kalau kita melanggar, apalagi kalau kita dosa, wah itu pasti akan lebih dibully lagi, ya. Tapi memang itulah kehidupan di zaman Rasulullah pun memang demikian. Rasulullah orang terbaik tetap dinyinyirin, gitu ya. Rasulullah membawa obor keimanan tetap juga dimusuhi, gitu ya. Bahkan ketika Rasulullah menawarkan keimanan, serta-merta mereka menentang, ya. Ketika Rasulullah berpidato, wahai kaumku, gitu ya, wahai saudara-saudaraku semuanya disebut, gitu ya. Ketika saya informasikan di belakang bukit ini ada musuh yang siap menyerang kalian, apakah kalian percaya? Serentak mereka mengatakan, kami selama ini tidak pernah mendapati engkau orang yang berbohong. Tapi giliran Rasulullah mengajak kepada keimanan, sesungguhnya saya ini adalah utusan akhir zaman, agar kalian bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, disitulah permasalahannya. Mereka langsung menghardik. Abu Lahab langsung merespon, tabban laka ya Muhammad. Wahai Muhammad, celaka engkau. Apakah urusan ini kamu mengumpulkan kami, gitu ya. Berikutnya turunlah surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini urusan beriman. Memang tidak mudah, gitu ya. Kalau urusan menegakkan keimanan itu mudah, ya Rasulullah nggak perlu hijrah ke Madinah, gitu ya. Kalau menegakkan keimanan itu mulus, ya Rasulullah tidak perlu menyuruh para sahabatnya hijrah ke Habasyah, ya, ke Afrika, dan juga hijrah yang berikutnya ke Madinah, gitu ya. Karena ini urusan yang memang
Dari dulu dimusuhi, gitu kan? Nabi Musa dimusuhi, Nabi Isa dimusuhi, ya, Nabi Nuh dimusuhi, ya. Jadi kira-kira ini kita mau dimusuhi atau enggak? Faktanya seperti itu, gitu kan? Para nabi dulu itu dimusuhi, gitu ya. Rasulullah dimusuhi, gitu ya, oleh kerabatnya sendiri. Nah, inilah problemnya. Dan karena itu kita perlu ngaji malam ini. Terima kasih panitia sudah mengundang kita semuanya bermajelis, gitu ya. Nah, ini yang kita akan diskusikan. Apa sih kendalanya ketika orang itu nggak beriman, gitu ya, atau imannya setengah-setengah, atau belum merasakan lezatnya iman, gitu ya. Bapak Ibu, ayo kita coba introspeksi. Kita yang dari kecil nih sudah 70 tahun, 60 tahun, 30 tahun, 20 tahun yang sudah balik ya. Kita sudah seberapa jauh kita menilai keimanan kita, mengevaluasi keimanan kita. Apakah kita sudah merasakan ladzatul iman, manisnya iman, lezatnya iman, gitu. Ritual-ritual yang kita laksanakan, apakah itu sudah menjadikan jiwa kita terpuaskan? Spiritual kita sudah menjadikan kita tenang, damai, gitu ya, menghadapi kehidupan yang diprediksi ya 2023 nanti gelap, sulit, gitu ya. Itu kan keimanan kita, semuanya tergantung keimanan kita, gitu. Nah, PR buat kita semuanya. Penting kita untuk mengetahui sebab-sebab penyimpangan akidah. Ya, tantangan akidah keimanan akhir zaman ini. Ya. Apa sebab-sebab penyimpangan akidah? Yang pertama adalah al-jahlu an usulil akidah as-sahihah. Umat Islam, internal umat Islam. Kenapa terjadi penyimpangan keimanan akidah? Ya karena masih adanya dominasi kebodohan umat Islam terhadap prinsip-prinsip akidah yang benar. Disebabkan kenapa? Karena umat tidak sungguh-sungguh belajar. Merasa cukup dengan lahir di keluarga muslim. Tetapi mau belajar serius ya tentang Islam, tentang akidah, tentang membaca Al-Quran, tentang praktek ibadah. Itu sudah berapa persen kita menunjukkan keseriusan. Tadi pagi saya punya sahabat memposting di grup BA, alhamdulillah dapat tamu dari Amerika yang baru mu'alaf, namanya Yosef. Kata beliau, anak muda ini belajar Islamnya lebih semangat dibandingkan saya, dibandingkan kita. Dan pengetahuan Islamnya lebih dalam dibandingkan kita. Waduh, rasanya malu kita ya. Rasanya malu. Ya. Mereka kenal Islam karena mencari kebenaran. Gitu ya. Nah, ketika mereka telah menemukan, mereka belajar dari sumber aslinya dan serius, gitu ya. Ini problemnya umat Islam. Iya. Apa? Tidak belajar. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab. Jalinan agama Islam akan terurai. Satu demi satu. Dan apabila kalangan umat Islam tumbuh sebuah generasi yang tidak mengetahui hakikat jahiliyah, gitu ya. Jadi simpul-simpul Islam, ajaran-ajaran Islam itu semakin tidak familiar di kalangan umat Islam, terutama yang generasi mudanya, gitu ya. Atau kalangan umat Islam secara keseluruhan. Nggak ngerti yang halal dan yang haram, gitu ya. Mereka masa bodoh, gitu ya. Nah, ini tugas kita semuanya. Makanya ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Inilah semangat yang harus terus kita
gaungkan di kalangan umat Islam. Baca, belajar dan belajar. Gitu ya. Dan ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi memotivasi umat Islam untuk terus belajar, itu sangat banyak sekali memotivasi. Gitu ya. Siapa-siapa yang keluar rumah berjalan untuk thalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kurang apanya? Wah, itu udah saya bahas lah di majelis malam Jumat saya yang ngaji kitab kuning Mbah Hasyim Asy'ari itu. Nah, itu yang pertama, sebab-sebab penyimpangan akidah di kalangan umat Islam. Ya. Yang kedua, kenapa terjadi penyimpangan akidah, keyakinan, atau tantangan merawat dan mengokohkan akidah kita di akhir zaman ini? Yang kedua tantangannya adalah adanya ta'assub, fanatik terhadap nenek moyang. Meskipun itu adalah hal yang batil, gitu ya. Fanatisme. Dan ini fenomena yang terjadi di zaman Rasulullah, gitu ya. Mereka menuduh Muhammad itu pembawa ajaran baru, ya. Orang yang tidak mau taat dengan kepercayaan nenek moyang, gitu ya. Jadi mereka turun-temurun paganisme, menyembah berhala itu, mereka bangga dengan itu. Itu sebenarnya adalah ta'assub, fanatisme terhadap nenek moyang yang itu jelas-jelas batil. Gitu ya. Ada hidayah, ajaran baru, mereka tidak mau menerimanya. Ini direkam Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 170. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana, gitu ya. Ketika dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, hendaklah kalian itu mengikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Bahkan kami ini mengikuti apa-apa yang telah diwariskan oleh ayah-ayah kami, nenek moyang kami, gitu ya. Gitu jawabannya. Gitu ya. Mungkin di kalangan dia itu rasional, masuk akal. Ini kan udah mendarah daging, gitu ya. Kamu kan ajaran baru, gitu kan. Awalu kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Allah mengungkap, gitu ya. Allah sebenarnya ingin membuka pikiran mereka. Awalu kana aba'uhum, meskipun nenek moyang kalian la ya'qilun, mereka itu tidak berakal, syai'an, sedikit pun, wala yahtadun, dan mereka juga tidak mendapatkan petunjuk, kalian tetap akan mengikuti orang tua kalian, nenek moyang kalian, gitu ya. Catat ya teman-teman ya, ini renungan untuk kita semuanya. Surat Al-Baqarah ayat 170 ya. Jadi kita jangan sampai fanatisme. Fanatisme buta mendukung kebatilan. Ya, dan meskipun itu dengan dalih apalah, gitu ya, kelompoknya lah, apa namanya, yang selama ini mungkin membantunya lah. Hari ini juga saya membaca tulisan Pak Irsanuddin Norsi, ya, yang mungkin juga viral, gitu ya, yang membuka cakrawala. Kenapa kok kita bisa fanatik buta mendukung sesuatu, gitu ya. Ya, jadi semakin tidak rasional itu semakin digandrungi. Semakin banyak salahnya, justru semakin itu adalah yang ajaib, kan luar biasa, gitu ya. Nah, itu yang kedua ya, kita jangan sampai ta'assub. Itu dilarang oleh agama. Ta'assub itu melawan akidah. Hamiyatul jahiliyah itu dilarang. Hamiyah jahiliyah, fanatisme terhadap jahiliyah itu dilarang oleh agama kita. Islam hadir untuk memberikan pencerahan, gitu ya. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu jangan ikuti yang kamu nggak ada dasarnya, yang nggak ada argumentasinya, yang nggak berdasarkan sumber Islam yang benar.
Kenapa? Karena nanti innas sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, itu hati, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalian udah aku kasih panca indera. Ya, di sini ada yang namanya indera, tapi panca ya, atau bahkan ada yang namanya panca. Saya kasih kalian panca indera, telinga untuk mendengarkan kebenaran, mata untuk kalian melihat fenomena orang berbondong-bondong masuk Islam di Piala Dunia. Hati kalian, apakah kalian tidak menggunakan itu? Kalian masih buta, gitu ya. Kalian masih fanatik. Itu semuanya nanti akan aku mintai pertanggungjawaban. Gitu. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah, yang ketiga ini hampir sama dengan yang kedua, yaitu taklidnya, taklid buta. Ya. Itu nggak boleh ya. Sama dengan ta'assub, fanatisme. Kalau taklid buta itu tadi, ya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya. Jadi yang ketiga adalah jangan taklid buta. Jadi kalau biasanya kalau sudah fanatisme, wah dia kelompokku, wah dia pendukungku. Selain itu salah, selain itu pasti tidak benar. Alhamdulillah, jangan seperti itu. Ya, kita sudah diajarkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, unduru maqala. Ya. Lihat, ambil apa yang dikatakan. Wala tanduru man qala. Jangan sekali-kali kamu melihat orang yang berbicara, siapa yang berbicara. Enggak, jangan. Apa yang dikatakan kalau memang itu benar, ambil. Apa yang dikatakan kalau memang itu salah, katakan salah. Jadi itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama adalah bodoh terhadap prinsip-prinsip akidah Islam. Yang kedua adalah ta'assub terhadap kemungkaran, ya, kebatilan. Yang ketiga adalah taklid buta. Ya. Yang keempat apa? Yang keempat, ya penghalang penyimpangan akidah atau penghalang memiliki keyakinan yang benar. Keimanan yang benar itu adalah berlebih-lebihan dalam menghormati wali ataupun orang soleh, gitu ya. Ini juga menjadi penghalang murninya akidah keimanan. Rasulullah sudah berpesan, la tutruni kama atarat an-nasara Isa bin Maryam. Wahai kaumku, jangan kalian memperlakukan saya berlebih-lebihan sebagaimana kaumnya Nabi Isa memperlakukan Nabi Isa itu seperti Tuhan. Jangan, gitu ya. Jangan kultuskan saya. Itu Rasulullah udah pesan. Kepada Rasulullah kita nggak boleh mengkultuskan. Apalagi selain Rasulullah, apapun namanya, orang soleh, wali, gitu ya. Kan nggak bisa dibandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah udah berpesan. Ya, jangan kultuskan saya sebagaimana kaum Nabi Isa mengkultuskan Nabi Isa, disembah-sembah, dijadikan Tuhan. Nah, Rasulullah sudah antisipasi dan sampai kesalahan umat Nabi Isa itu berlaku juga pada umat Rasulullah. Fenomena orang berlebih-lebihan terhadap wali, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, terutama yang sudah meninggal, itu bisa menjadi penghambat hidayah. Oke, ini waktunya juga cepat ya, Bapak Ibu. Silakan nanti kita akan berdiskusi ya, yang aktual di kehidupan sekitar kita ya. Jangan, kita nggak boleh ya, berlebih-lebihan dalam menghormati para wali ataupun orang-orang soleh. Kita boleh menghormati mereka. Kita boleh datang kepada mereka minta doa, minta berkah. Tapi tidak boleh kita mengkultuskan mereka. Nah itu bagus juga. Contoh mengkultuskan yang nggak boleh. Nanti kita diskusikan. Yang kelima adalah, nah ini adalah renungan untuk umat Islam, yaitu lalai merenungkan, mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah, gitu ya. Umat Islam ini lalai mentadaburi ayat-ayat Qur'aniyah.
dan ayat-ayat kauniyah. Jadi kalau terhadap Al-Quran itu kita mentadaburi namanya. Istilahnya adalah tadabur. Gitu ya. Kalau ayat-ayat yang terkait dengan fenomena alam, kejadian alam, peristiwa itu namanya tafakkur. Jadi tadabur Al-Quran dan tafakkur alam. Itu sudah betul, tafakkur alam. Jadi istilah untuk Al-Quran adalah tadabur. Mentadaburi Al-Quran. Ya, termasuk malam ini kita mentadaburi Al-Quran. Kita baca Al-Quran, baca terjemahannya. Tafakkur alam. Kenapa banyak musibah demi musibah di negeri ini? Tidak hanya di Cianjur. Kita bersedih, berduka Indonesia. Tidak hanya di Garut, tidak hanya di Sukabumi. Di Sulawesi, longsor. Di Sumatera, semuanya. Gitu ya. Itu adalah ayat-ayat kauniyah. Yang harusnya menjadi introspeksi kita semuanya. Ada apa? Gitu ya. Di banyak Al-Quran sudah disebutkan bahwa kejadian alam itu akibat dosa-dosa manusia. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu surat Al-A'raf ayat 96. Yang sebelumnya diawali sekiranya penduduk suatu kampung, suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa, Allah justru akan mendatangkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan dari langit dan dari bumi itu boleh jadi kalau divisualkan ya seperti negara Qatar. Negara kecil yang kaya raya, yang tidak punya hutang sama sekali, ya, yang luar biasa. Ya. Yang mereka adalah tentunya beriman dan bertakwa. Nah, kita kan walakin kadzabu, kebanyakan kita adalah mendustakan Allah Subhanahu wa taala, menentang syariatnya, memusuhi para ulama, ya, mencurigai agama. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka disebabkan karena ulah-ulah mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Jadi manusia lalai mentadaburi Al-Quran dan mentafakuri alam. Di sekitar kita ada peristiwa itu menjadi sarana kita untuk refleksi, kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Piala Dunia ini lagi-lagi juga menjadi tafakkur. Peristiwa ini menjadi renungan buat kita semuanya. Iya. Ternyata umat Islam itu bisa hebat loh. Ya kan? Ternyata umat Islam itu bisa diperhitungkan loh. Qatar itu, Bapak Ibu, itu menjadi penyelamat Jerman. Dalam hal apa? Mensuplai gas. Ketika Rusia menstop ya kebutuhan gas Uni Eropa, gitu ya. Karena Uni Eropa mendukung Ukraina, itu Uni Eropa mengalami krisis energi, krisis krisis gas. Penyelamatnya siapa? Yang menyelamatkan Jerman dari krisis gas adalah Qatar. Mereka lupa, mereka kemarin dengan membusungkan dada datang ke Qatar, ya, tapi pulang juga dengan malu, gitu ya. Malu mereka. Kalau Qatar menyetop suplai gas, selesailah itu masyarakat. Hari ini saya juga dapat postingan ya, video pendek, kritik Rusia terhadap Uni Eropa. Uni Eropa apa? Jadi mereka krisis energi, mobil-mobil mewah itu nggak bisa bergerak. Akhirnya digerakkan dengan apa? Dengan keledai, dengan kuda, gitu ya. Jangan sombong. Eropa nggak punya kekayaan alam. Hanya disuplai dari Timur Tengah, dari Indonesia, dari negara-negara Islam yang Allah titipkan kekayaan alam yang melimpah. Gitu. 2023 orang bilang gelap. Kalau umat Islam bisa bersatu, bisa menguasai dunia, ya, bisa diperhitungkan. Semoga ya
fenomena Piala Dunia itu yang sudah menyatukan sudah menyatukan antara Arab Saudi, Emirat Arab, Mesir gitu ya, Turki, Kuwait, semuanya sudah bersatu gara-gara si bundar gitu ya, lapangan hijau. Semoga pasca ini itu ada kekuatan yang bisa terus menyatukan umat Islam. Ada keinginan kuat untuk terus menyatukan. Paling tidak dorongan rakyatnya, bangsanya untuk terus mempertahankan persatuan ini. Gitu. 2023 biarlah dunia gelap, tapi umat Islam, dunia Islam bisa saling membantu, bisa eksis, mempertahankan hidup, gitu ya. Oke. Yang keenam, ini tantangan akhir zaman agar kita memiliki keimanan yang kokoh ya. Nah ini, kebanyakan rumah tangga kehilangan bimbingan agama yang benar. Ini PR untuk kita semuanya. Ya kan? PR untuk kita semuanya. Untunglah kalau di antara anak-anak kita ini masih kita masukkan ke pesantren. Alhamdulillah. Mereka masih dididik pagi, siang, malam ya. Tidur, bangun tidur, mau tidur itu dalam bimbingan pesantren, dalam kultur agama, dalam kebiasaan taat, ya, disiplin ilmu juga, disiplin belajar. Alhamdulillah. Tapi kalau anak-anak kita tidak di pesantren itu menjadi PR besar kita untuk membimbing mereka, gitu ya. Tantangannya berat. Gitu. Tantangan membimbing keluarga kita, anak-anak kita agar mengenal Allah Subhanahu wa taala itu berat di akhir zaman ini. Gitu ya. Inilah tugas kita semuanya, membimbing anak-anak kita mengenal Tuhannya. Kembali Khalifah Umar Ibn Al-Khattab, ajari anak-anak kalian kenal Tuhannya. Ajari anak-anak kalian skill kehidupan untuk di masa kehidupan mereka yang berbeda dengan kehidupan kita. Jadi tetap mengenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala harus dikedepankan, gitu ya. Mengukuhkan iman. Inilah yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim yang diabadikan dalam Al-Qur'an menjadi surat Luqman. Bagaimana Luqman yang bukan nabi itu membimbing anaknya dengan dialog yang indah. Ya bunayya, gitu ya. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya bunayya, in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin, gitu ya. Silakan nanti dibuka lagi bagaimana pendekatan Luqman Al-Hakim dalam mendidik anaknya, dalam membimbing keluarganya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kadang kan kita tersibukkan dengan profesi kita, ya. Tuntutan hidup kita, ya kan? Mau yang online, mau yang offline, gitu ya. Apalagi sekarang itu memang masa-masa sulit ya, itu kita rasakan bersama. Kadang kita lalai untuk mendidik anak-anak kita, keluarga kita. Ya. Makanya ketika panitia mengundang kita untuk menghadiri majelis ilmu ini kesempatan kita untuk belajar. Ini kesempatan menghadirkan istri kita, suami kita, anak-anak kita satu majelis mendengarkan. Bang Dimas, ini kegiatannya rutin setiap Rabu malam ya? Dimas Panitia mungkin. Halo? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Teman-teman harus terima kasih kepada panitia. Ya. Ngajinya sambil rebahan, sambil ngopi-ngopi gitu ya di rumah. Tapi kita mendapatkan ilmu. Kan jarang-jarang. Apalagi teman-teman tetap datang ke masjid, yang menghadiri majelis ilmu di masjid terdekat. Bagus. Gitu ya. Apalagi kita punya halakoh pekanan yang akan terus menghidupkan keimanan kita, ya, mengawal keimanan kita. Alhamdulillah. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Nah ini yang berat. Ini yang tantangannya. Apa? Media massa ternyata tidak kondusif dalam mengokohkan keimanan. Gitu ya. Media massa mainstream, bahkan sosial media. Ya.
boleh jadi yang ditayangkan itu sesuatu yang tidak bermutu, ya, tidak memiliki nilai yang signifikan untuk urusan dunia kita, apalagi akhirat kita. Ini tantangan. Ini tantangan kita semuanya. Ya. Padahal sebenarnya media itu hanya sebagai alat, sebagai sarana. Artinya apa? Pemilik media ketika Muslim, pengelola media ketika Muslim, ya, pelaku media ketika Muslim, hendaknya dia ingat tugas utama adalah nahnu du'atun qabla kulli syai', bahwa kita ini adalah punya misi menyampaikan pesan kebenaran, gitu ya, menyampaikan dakwah Islam rahmatan lil alamin, menyampaikan obor penyelamat kehidupan manusia, gitu ya, sehingga konten-konten pesan-pesan, ya, yang ditayangkan, yang disuguhkan adalah konten-konten yang memang bermanfaat, gitu ya, bukan hura-hura, bukan sesuatu yang melenakan, bukan sengaja tayangan-tayangan yang mendorong hedonisme, bukan, gitu ya. Itu memang yang kita alami sekarang. Ya, tugas kita juga tetap, kalau kita belum punya media, ya, manfaatkan media sosial itu untuk kebaikan. Ya, kalau kita tidak warnai, yang dominan adalah sampah. Tapi ketika masing-masing kita, ya, memposting sesuatu yang positif, maka insya Allah sosial media juga akan dominan yang positif. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, dari agama, meskipun satu pesan, meskipun satu ayat, meskipun satu hadis, meskipun satu pelajaran, gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, inilah diskusi malam ini. Waktunya tinggal 5 menit, tapi saya senang diskusi panjang. Ya. Kalau sampai jam 2 ya monggo. Gitu ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ini. Mohon maaf ini karena memang mendadak ya. Terus juga tadi barusan pulang dari Bandung ya, sehingga tapi sebenarnya saya semalam sudah berusaha untuk menyiapkan presentasinya. Trouble laptopnya, insya Allah ini semoga yang terbaik ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Ulis atas materi yang sangat luar biasa tentunya malam hari ini yang diberikan beliau untuk kita semua. Baik, untuk waktu 10 menit ke depan kami akan mempersilahkan Bapak dan Ibu, barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung maupun di kolom chat kepada Bapak dan Ibu, mungkin dipersilahkan. Monggo tanya yang muda-muda aja tentang Piala Dunia. Piala Dunia ya Ustaz ya. Ya, silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada sesuatu hal yang ingin disampaikan pada Ustaz Ulis. Waktu dan tempat kami persilahkan seluas-luasnya. Ada mungkin? Ya. Silahkan Dr. Prita untuk bisa langsung dihidupkan mic-nya dan berbicara ya. Ya, terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masa akhir tahun Masehi memang tepat sekali kalau bahasanya adalah akidah. Jadi di kesempatan ini saya mohon Ustadz Ulis bisa memberikan poin-poin penting ya dalam nanti tanggal 31 Desember itu sebetulnya terjadi perang akidah. Nah, bagaimana poin-poin penting yang bisa disampaikan kepada kami para jamaah di sini, dan sebagian juga ada relawan Cianjur Ustadz di sini. Ya, ya.
Masya Ya, Allah, jadi relawan Cianjur. baik yang masih berada di lokasi maupun yang sudah kembali, tetapi selama beberapa waktu lamanya berkhidmat di Cianjur. Ya. Terima kasih, itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Vita atas pertanyaannya. Ya, silakan Ustadz tulis ya. Kita juga melihat bahwasannya dewasa ini, apalagi di Indonesia itu banyak sekali ya adat kebudayaan. Kalau kemarin kalau kita lihat juga ketika di Mandalika ada apa? Pawang hujangnya ya. Kemudian di Cianjur mungkin kalau teman-teman relawan melihat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan akidah yang kita temukan. Silakan Ustadz Ulis, dipersilakan untuk dijawab. Oke, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Dokter Prita pertanyaannya berat ini. Tapi memang harus kita sikapi ya. 25 Desember, 31 Desember, 1 Januari. Sebenarnya di kalangan umat Islam itu sudah clear ya, sudah final tentang kita mensikapi ya, bahwa kita selaku umat Islam adalah orang yang paling toleransi terhadap keyakinan orang lain ya. Terima kasih, ini juga tadi Dr. Pita menyebutkan ada relawan yang masih ada di lokasi bencana Cianjur ya, luar biasa ya. Kemarin saya berkomunikasi dengan Dr. Basuki, saya alhamdulillah hanya bisa bantu men-forward ya flyer BSMI dan broadcast BSMI untuk bantuan-bantuannya di channel Telegram saya, di Facebook saya ataupun di WA ya. Mungkin hanya itu yang baru saya lakukan ya. Nah, intinya memang sebenarnya tidak ada yang istimewa ya dari pergantian tahun ini ya. Adalah hal yang biasa-biasa saja. Umat Islam toleransi dari dulu kala ya, tidak perlu ada yang perlu dibesar-besarkan ataupun dituntut ya. Umat Islam dituntut untuk mengucapkan selamat, umat Islam dituntut untuk menghormati dengan cara versi tertentu, enggak itu ya. Dari dulu sebenarnya toleransi itu udah selesai ya, dari para pendiri negeri ini, dari para pendahulu kita, founder negeri ini ya, tokoh-tokoh bangsa ini. Toleransi itu sebenarnya sudah selesai ya, tidak perlu dipermasalahkan lagi. Umat Islam adalah umat yang paling toleran. Umat Islam adalah umat yang paling bisa lapang dada terhadap keyakinan yang lain. Buktinya apa? Buktinya adalah minoritas di Indonesia ini bebas leluasa beribadah dari tahun ke tahun, dari dulu. Sekiranya umat Islam yang mayoritas negeri ini itu memaksakan kehendak, pasti akan terjadi apa yang terjadi di Myanmar, apa yang terjadi di India, apa yang terjadi di Rohingya, apa yang terjadi di banyak negara Asia bahkan ya, di Xinjiang ya, di Cina gitu ya, pasti akan terjadi seperti itu. Tapi faktanya umat Islam adalah umat yang sangat toleran ya. Kenapa? Karena memang ajaran Islam itu jelas ya, la ikroha fiddin. Ini poin yang perlu kita garis bawahi. La ikroha fiddin, bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam ayat yang lain adalah wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah menciptakan manusia bebas memilih. Dia mau bersyukur, mau beriman, monggo. Mau kufur atau mau kafir, monggo gitu ya. Itu semuanya dibebaskan oleh Allah SWT, bebas milih, meskipun dalam setiap pilihan ada konsekuensinya. Bebas ya. Umat Islam tidak boleh memaksakan kehendak. Di fenomena Piala Bola di Qatar, itu orang bondong-bondong masuk Islam dengan kesadaran. Sampai ditanya berulang-ulang, apakah ada pemaksaan? Apakah ada intimidasi?
apakah ada iming-iming, kan gitu. Ya. Ini hal pertama yang perlu kita sampaikan kepada umat Islam, kepada umat yang lain, bahwa kita ini adalah orang yang memiliki toleransi yang tinggi. Kita tidak mungkin memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Yang kedua, bahwa ajaran agama kita juga mengatur hubungan peribadatan, ya, yaitu apa? Ini sudah terjadi di zaman Rasulullah, gitu ya. Di zaman Rasulullah itu mereka kan melobi Rasulullah untuk tidak berdakwah, untuk tidak mengajak kepada iman, gitu ya. Mereka gagal mengajak itu, akhirnya mereka apa? Menurunkan bargaining. Bargainingnya apa? Wahai Muhammad, aku mau dong menyembah Tuhan kamu sebulan. Kamu juga harus mau menyembah Tuhan kami sebulan juga, gitu ya. Anggapan mereka kan, ya mungkin ini jalan keluar bersih tegang selama ini, gitu ya. Oke lah, kita menyembah Tuhan kamu, gitu kan. Tapi kamu harus mau menyembah Tuhan kita dong, kan gitu. Tawarannya kan gitu. Nah, Rasulullah tidak sempat menjawab, langsung Allah turunkan ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian juga tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidu ma abatum, diulangi 2 kali. Saya tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, dan kalian pun tidak akan mungkin menyembah yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Ya, bagi kalian agama kalian, bagi agama saya agama saya. Silakan kalian bebas, damai, ya, aman, nyaman, beribadah di tempat peribadatan kalian. Gitu. Dan bagi saya, agama saya, praktek agama saya, gitu ya. Makanya umat Islam ini menjadi pegangan. Tidak perlu toleransi kebablasan. Apa? Ikut peribadatan. Bahkan di tempat peribadatan mereka, ikuti ritual-ritual mereka, mengucapkan perkataan, nggak perlu hadir di tempat peribadatan mereka, gitu. Islam itu toleran, tidak harus ditunjukkan apa kita hadir di tempat peribadatan mereka. Kita pastikan tempat peribadatan mereka aman, kita pastikan mereka beribadah secara nyaman. Itu toleransi kita, gitu ya. Gitu. Nah, itulah yang diajarkan oleh agama kita, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, soal pernik-pernik, ya, tetangga kita ada yang Nasrani berikan hadiah, halal kok. Sembelihan mereka boleh kita makan, gitu ya. Kita menerima pemberian dari mereka, kita makan. Ya. Tidak perlu ditanya ini halal atau enggak, ini sebenarnya dari mana, enggak. Mereka selama ahli kitab, ya, Nasrani, Yahudi, makanannya masih halal. Kecuali kalau memang kita tahu persis itu adalah ada unsur haram, ya kita terima tapi nggak kita makan, gitu. Itu pernik-perniknya. Di zaman sahabat juga ada seorang sahabiah yang masuk Islam, ibunya masih kafir, gitu kan. Ketika izin kepada Rasulullah, ibunya mau ketemu dengan dia, apakah ditemui? Kata Rasulullah, temui, berbakti, hormati, gitu. Dia adalah ibumu, gitu. Jadi justru ini menjadi dakwah kita kepada mereka. Kita masih hormat, kita masih respect. Semoga dengan hormat kita mereka masuk Islam. Sebagaimana tuan rumah sekarang ini, mereka punya identitas, dan akhirnya umat manusia menghormati identitas tuan rumah, gitu ya. Jadi itu ya Bu Dr. Prita, bahwa akidah kita, pegangan kita sudah jelas, gitu ya. Fatwa MUI juga sudah menerangkan, berikan bimbingan kepada umat Islam. Tidak perlulah kita
inferior ya, rendah diri gitu ya, dan kita akhirnya mengucapkan sesuatu yang tidak dibenarkan atau praktek-praktek yang mencampur baurkan akidah, tidak. Nah, kalau ucapan selamat Natal itu masih debatable, masih perbedaan. Ya, itu diskusinya panjang, fatwa MUI-nya, fatwa Muhammadiyahnya juga sudah ada. Gitu ya. Monggo mau pakai madhab yang mana silakan, gitu ya. Yang yakin ya jalani, ya. Yang ragu-ragu ditinggalkan. Itu prinsipnya. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang masih ragu-ragu, ambil yang yakin, gitu ya. Seperti itu. Oke, ini kayaknya ada banyak pertanyaan nih Mas Dimas yang tulis ya. Ustaz. Oke, Jadi, satu-satu tuh Mbak Nia ya. Bagaimana Islam memberikan batasan dalam kita mengidolakan seseorang? Apakah kita tidak kebablasan, agar kita tidak kebablasan? Jadi untuk Dokter Prita itu ya, sementara Ya Ustaz, saya semoga bisa tidak kumulkan. puas ya. Semoga nanti kita terus galinya ya. Nah, ini batasan mengidolakan seseorang agar tidak kebablasan. Betul. Ini penting ya. Kita boleh mencintai orang yang baik, orang yang soleh, ya, orang wali, public figure yang menjadi teladan, itu kita boleh mengidolakan. Idolakan itu adalah hal yang wajar, gitu ya. Hal yang wajar. Tapi idola kita tiada lain adalah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah bagi kalian uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik untuk kalian. Kalau mau berbicara keberanian, contoh Rasulullah. Kalau mau menteladani tentang menghormati perempuan, contoh Rasulullah. Kalau mau menteladani Rasulullah terhadap toleransi, contoh Rasulullah. Kalau mau mencontoh hal kekuatan fisik, contoh Rasulullah. Gitu ya. Itu kita jadikan idola. Kalau Rasulullah tentu kita idolakan ya, kita cintai, melebihi cinta kita terhadap diri kita, gitu ya. Bahkan dalam hadis disebutkan belum iman seseorang, sempurna iman seseorang sampai dia mencintai aku melebihi cinta dia kepadaku. Nah itu kan ada dialog Umar dengan Rasulullah kan gitu. Jadi Rasulullah itu mencintai Allah dan Rasulnya, tapi Umar merasa lebih mencintai dirinya. Gitu. Ditegur oleh Rasulullah, lah ya Umar, sampai kamu itu mencintai aku melebihi cinta kamu terhadap diri kamu. Gitu. Kalau demikian ya Rasulullah, mulai hari ini saya mencintai engkau melebihi cinta saya terhadap diri saya sendiri. Al-ana yang Umar. Itu baru betul wahai Umar. Gitu. Nah, kalau selain Rasulullah kita mengidolakan seperti apa? Wali, orang soleh, public figure, kita boleh mengidolakan mereka. Ketika mereka dalam kebenaran, ketika mereka memang menjadi teladan. Ya. Tapi jangan sampai kebablasan. Batasannya apa? Ketika mereka bermaksiat, jangan ikuti maksiatnya. Ketika mereka menerjang larangan, jangan ikuti pelanggarannya. Ya, ketika mereka dalam kebaikan, mengajarkan kebaikan, itu baru diikuti. Ya. Idola. Ya, kita kalau kata Islam itu habibaka haunamma. Cintai seseorang itu ya sekadarnya gitu ya. Jangan cinta buta. Karena boleh jadi nanti yang kita idolakan itu nanti kita benci. Tiba-tiba dia melanggar, tiba-tiba dia statement sesuatu yang menyakiti kita atau sesuatu yang tidak kita duga. Gitu. Nanti kita akan membenci. Gitu ya. Tapi juga kita diajari bencilah yang proporsional. Boleh jadi nanti dia akan kita cintai, gitu ya. Jadi itulah batasan kita mengidolakan seseorang, proporsional. Ya, kita cintai dia ketika dia dalam kebenaran. Makanya akan ada doa itu ya. Allahumma rzuqna hubbaka. Ya Allah, karuniakan kepadaku hubbaka, cinta kepada engkau. Wa hubba nabika, mencintai nabi engkau. Wa hubba man yuhibbuka,
mencintai orang yang mencintai engkau. Nah, ini batasannya. Kita mengidolakan, mencintai orang yang mencintai Allah. Gitu. Ini batasannya ya, Mbak Nia ya. Kalau dia mencintai Allah, kita jadikan idola, kita ikuti. Gitu ya. Itu sekaligus menjadi doa kita ya. Wa hubba man yuhibbuka. Allah alam ya. Pertanyaan Mbak Wiwin ya. Bagaimana cara mengajarkan pemahaman akidah kepada anak-anak secara sederhana agar mudah mengerti oleh anak-anak? Oh ya. Ya, memang anak-anak itu tentu pendekatannya adalah pendekatan yang bisa mereka cerna, bisa mereka pahami. Kalau ya lewat apa? Lewat dongeng, lewat cerita gitu ya. Yang simpel-simpel mengenalkan Allah Subhanahu wa taala lewat kehidupan gitu ya. Dari peristiwa adanya siang dan malam, adanya sakit gitu ya, adanya hidup dan mati, itu sebagai sarana-sarana yang bisa kita untuk jadikan sarana untuk mengenalkan iman kepada anak ya. Anaknya mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita mau makan itu kita ingatkan bahwa nasi yang kita makan itu ada yang menciptakan dan prosesnya panjang. Makanya kita baca bismillah. Ya, kita ajari bismillah. Dengan menyebut nama Allah itu mengajarkan keimanan gitu. Ketika mendapat kebaikan, alhamdulillah, itu mengajarkan keimanan gitu. Segala puji bagi Allah gitu. Jadi doa-doa keseharian itu juga refleksi keimanan. Ketika kita mengajarkan doa-doa kepada anak, itu sebenarnya adalah mengajarkan keimanan gitu ya. Doa harian aja kita ajarkan kepada anak, itu cara mengajari mereka beriman. Ya, ini cara yang sederhana. Ya, kalau buku-buku banyak lah ya, bagaimana mendidik anak semenjak dini, ya, mengerti agama, mengenal Tuhan dan seterusnya. Allahu a'lam. Ini Mbak Iin, Bu Iin, keyakinan atau keikhlasan bisa disebut sebagai akidah. Ya, betul Ibu. Keyakinan, keimanan ataupun keikhlasan itu bisa disebut dengan akidah. Ikhlas itu adalah perbuatan keimanan. Ya, ikhlas itu adalah amal hati. Ya, iman itu adalah amal hati. Ya, amal hati. Memang boleh jadi itu tidak bisa dinilai ya, atau nggak bisa nggak bisa diraba ya. Meskipun bisa juga bisa dilihat, bisa diamati, gitu ya. Jadi kan ada perbuatan panca indera ya, fisik gitu ya. Tapi kalau keimanan, keikhlasan, keyakinan itu amal hati, termasuk tawakal, ridho, roja, mengharap kepada Allah, khauf, takut kepada Allah, itu adalah amal-amal hati. Itu semuanya adalah terkait dengan keimanan ataupun akidah gitu ya. Jadi semua yang terkait dengan amal hati ya itu adalah akan berdampak kepada keimanan, kepada tauhid, kepada akidah gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mbak In ya. Ini berikutnya adalah ini Dr. Tita, jazakumullah bantuan sharingnya Ustaz ya, oke, jazakumullah. Amin amin. Bertanya apa sebab yang menjadi perusak akidah dalam kehidupan? Ini Mbak Agnes. Ini tadi kita itu membahas 7 hal ya, yang merusak akidah kita ya. Judul-judulnya sih bisa 7 hal yang merusak akidah kita atau 7 hal yang menjadi penghalang keyakinan kita ya. Monggo aja itu mau dimaknai seperti apa, tapi itu adalah yang merusak akidah kita. Ya, merusak akidah kita itu diantaranya adalah kebodohan. Karena kebodohan akidah kita bisa rusak. Ya, karena ada fanatisme, karena ada taklid buta, karena ada berlebih-lebihan menghormati ulama, wali, orang soleh, lalai dalam membaca ayat Qur'aniyah ataupun kauniyah, gitu ya. Terus rumah tangga kehilangan bimbingan agama,
sampai media massa yang tidak kondusif ya. Itu semuanya juga akan menjadi perusak akidah ya. Menjadi perusak akidah dalam kehidupan kita ya. Karena kalau disimpulkan ya perusak akidah itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dua ayat yang kita baca di awal itu adalah semua terkait dengan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Walau qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Menghindari taghut atau sesembahan selain Allah itu adalah berarti pemurnian tauhid ya. Itu berarti negasinya kebalikannya adalah kemusyrikan, perusak akidah gitu ya. Atau surat Al-Kahfi ayat 110 itu adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Itu juga yang merusak akidah gitu ya. Itu akan merusak akidah kita. Perilaku syirik ya, intinya adalah perilaku syirik dan praktek-praktek syirik itu di kehidupan kita banyak ya, kemusyrikan itu. Kalau tadi Bang Dimas mencontohkan meyakini ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fenomenanya, itu bagian dari kemusyrikan gitu ya. Meyakini ada kekuatan lain yang bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya, ya, memprediksi hal yang gaib, itu bagian dari kemusyrikan. Contoh-contohnya juga mungkin banyak dalam kehidupan kita ya. Nah, boleh jadi adanya musibah-musibah ya, bencana-bencana itu adalah ada praktek-praktek kemusyrikan ya. Praktek-praktek kemusyrikan. Jadi inilah pentingnya umat Islam itu memurnikan akidahnya. Memurnikan akidahnya ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu yang Esa, Allahus Somad, Allah tempat bergantung gitu ya. Allahus Somad. Kita jadi ingat Ustaz Abdul Somad ya. Allahus Somad, ini surat pendek yang pemurnian akidah yang sering kita baca dan relevan di Desember ini di akhir tahun gitu ya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, huwa dia Allah, Ahad yang Esa. Ya, Esa. Kul huwallahu ahad, Allahus Somad. Allah yang tempat bergantung. As-Somad, tempat bergantung. Nggak perlu kita menggantungkan kepada selain Allah. Apapun klaim-klaimnya gitu ya. Karena yang berikan an-nafi, manfaat, ad-dhar, yang berikan bahaya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa apa-apa. Terhadap dirinya sendiri nggak bisa, nggak kuasa gitu ya. Terhadap dirinya sendiri nggak kuasa gitu. Nah, ini tugas kita semuanya. Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Ini kira-kira perusak akidah ya. Dan agar kita terhindar dari perusak akidah, kita salah satu jalannya adalah majelis ilmu seperti malam ini. Ya, ada yang mengingatkan gitu ya. Allahu a'lam gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya ya, Mbak, pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu semuanya, dan saya kira cukup ya untuk sesi pertanyaan kita pada malam hari ini, mengingat waktu juga yang membatasi kita pada malam hari ini. Baik, dengan berakhirnya sesi pertanyaan tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Untuk itu sebelum ditutup, kami mohon kesediaannya kepada Ustadz Tulis untuk dapat memimpin doa ya, agar kita diberikan kekuatan, diberikan imunitas dalam berbagai gempuran penyimpangan-penyimpangan akidah yang kita hadapi pada saat ini. Ya, tafadhol Ustaz. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing kita semuanya di akhir zaman ini dalam iman Islam. Allah Subhanahu wa taala membimbing putra-putri kita, keluarga kita dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya menapaki sisa usia kita sampai husnul khotimah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikokohkan keimanan, mencintai Allah, mencintai Rasul-Nya, mencintai orang yang mencintai Rasul-Nya, mencintai orang yang
mendakwahkan agamanya, mencintai amal soleh yang mengantarkan kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar para ulama dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencerahkan umatnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar para pemimpin kita dengan segala levelnya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanahnya sehingga nanti dikenang menjadi pemimpin yang baik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini, negeri yang kita cintai ini, dan juga negeri umat Islam dimanapun berada, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan perdamaian, ketentraman, aman, sentosa. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يوصل إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب والفوز بالجنة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن والزلازل والفيضان والذنوب والمعاصي ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إلى هذه خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وإليك البلاغ وعليك الحساب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kabul ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, syukran jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Mustafa ya atas materi yang sangat luar biasa dan atas doa yang juga luar biasa dibacakan pada malam hari ini. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini dan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya nanti di lain kesempatan ya. Marilah sama-sama kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, saya selaku moderator pada malam hari ini mohon maaf apabila banyak terjadi kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.